Oke, ini untuk tutorial instalasi Ubuntu desktop ya. Jadi teman-teman silahkan buka virtualization manajernya, aplikasinya tadi pakai VirtualBox atau VMware Workstation. Nah, untuk cara masukin CD dan juga ngatur spesifikasi itu teman-teman tinggal cari-cari aja di Google ya. Saya nggak buat tutorial untuk kayak masukin CD terus apa namanya ngatur spesifikasi. Takutnya nanti punya teman-teman berbeda versinya sama punya saya, jadinya berbeda juga ininya ya konfigurasinya. Nah, di sini teman-teman langsung aja. Kalau misalkan udah dimasukin CD-nya, dapat referensi dari Google gitu ya. Cara masukin CD, cara ngatur spesifikasi. Nah, Ubuntu desktopnya, VM-nya langsung diklik power on aja. Tinggal diklik power on, nanti dia akan nyala otomatis. Ya. Nah, kemudian di sini udah masuk menu installer. Ini namanya menu installernya. Jadi di sini kita bisa ngatur bahasa apa yang pengen kita gunakan, mau Inggris ataupun mau bahasa Indonesia ini udah bisa ya. Ya bisa silahkan. Nah di sini juga ada dua pilihan nih teman-teman. Kalau misalkan teman-teman pengen install yang pengen nyoba dulu Ubuntunya baru instalasi, itu bisa pilih yang try Ubuntu ya. Kalau misalkan teman-teman pengen install langsung, itu pilih yang install. Nah, karena kita melakukan instalasinya di VM, jadi kita langsung install aja. Pilih yang install Ubuntu. Di sini juga ada keyboard layout gitu. Keyboard layout secara default biasanya kita makanya US dan US gitu ya. Keyboardnya itu yang US. Ya. Continue. Nah, untuk jadi aplikasi apa yang mau kita install itu bisa milih mau yang minimal install atau yang normal installation. Kalau yang normal installation ini udah otomatis melakukan instalasi web browser, utility-nya, Office software-nya kayak LibreOffice dan sebagainya, games dan media player. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen yang web browser sama basic utilities doang, pilihnya yang minimal installation. Tapi nanti Office software-nya itu nggak ada gitu ya. Tapi lebih ringan gitu. Lebih ringan dalam artian kalau misalkan proses install dia nggak melakukan instalasi ini dulu nih. Kalau misalkan makin normal instalasi nunggunya agak lama. Gitu ya. Karena kita hanya untuk coba-coba, kita pilih yang minimal install. Kemudian juga ada other option. Other option sini do not update while installing Ubuntu. Jadi save time after installation. Nah, kita uncheck listnya kita nggak mau ya. Kita uncheck list saja karena kita nggak mau melakukan update paketnya. Biarin aja secara default aja.
Kemudian juga ada install third party nih. Kalau misalkan ibaratnya drivernya gitu deh. Driver untuk grafik sama WiFi hardware gitu. Kalau misalkan teman-teman perlu instalasi ya checklist saja. Tapi kalau misalkan dirasa nggak perlu ya udah nggak usah. Ya. Pilih continue. Di sini ada installation type ya, menu installation type. Jadi this computer currently has no detect operating system. Jadi VM kita ini belum diinstal OS apa-apa gitu virtualnya. Tapi kalau OS kita langsung kan udah diinstal Windows gitu ya. Jadi ini pilih yang mana nih Mas? Pilih yang erase disk and install Ubuntu aja. Karena dia akan melakukan delete all dulu, jadi di format dulu hard disk yang dipartisi tadi berapa. Jadi kalau misalkan teman-teman milih yang atas ini nggak akan berpengaruh pada hard disk asli teman-teman, nggak. Dia hanya akan berpengaruh pada hard disk yang teman-teman kasih partisi di awal tadi berapa. Kalau saya kasih 20 giga tadi. Jadi 20 giga dari partisi hard disk itu yang akan diformat. Jadi nggak akan berpengaruh pada hard disk kita secara langsung ya. Kita pilih yang erase disk and install Ubuntu, install now. Kemudian klik install now. Kemudian klik continue. Ditunggu dulu sebentar. Nah, kemudian di sini ada kayak map gitu ya. Mungkin ini zona waktu juga. Teman-teman bisa pilih yang Asia Jakarta gitu. Kotanya di mana? Jakarta gitu. Tinggal pilih Jakarta. Misalkan teman-teman tinggalnya di Makassar gitu atau di Pontianak itu pilih daerahnya masing-masing ya. Tapi kalau saya karena di Jakarta saya pakai Jakarta. WIB ini zona waktu seperti ini. Oke, kemudian klik continue. Nah, di sini tinggal teman-teman inisialisasi aja nama PC-nya apa. Misalkan nama saya di sini. Komputer saya namanya, saya kasih nama My Desktop gitu deh. Username saya untuk login Raffi, passwordnya apa? Ya. Teman-teman di sini tinggal setting username dan password gitu. Kemudian ada login automatically, jadi nggak perlu masukin username dan password. Tapi kalau saya lebih memilih pakai yang require my password to login. Jadi orang lain kalau yang nggak tahu password saya nggak bisa login dia, gitu ya. Kalau use Active Directory ini mungkin kalau ada servernya, server Active Directory. Tapi kita belum belajar terkait dengan server dan segala macam enggak. Kita hanya belajar instalasi doang sekarang. Ya. Di sini teman-teman cukup mau milih yang mana, login atau require. Ya. Oke, kalau sudah continue. Nah, ini udah proses instalasi. Proses instalasinya ini lumayan agak lama, yang memakan waktu 10 hingga 15 menit ataupun sampai 20 menit, itu bergantung dari spesifikasi RAM yang teman-teman alokasikan untuk si VM-nya gitu. Biasanya semakin gede RAM yang dikasih, itu akan semakin cepat gitu ya. Nah, untuk supaya waktunya lebih ini ya, jadi nggak buang-buang waktu gitu, videonya ini saya skip aja dulu ya sampai dengan prosesnya selesai, baru saya lanjut lagi. Oke. Nah, ini kalau misalkan teman-teman sudah instalasi sudah selesai ya, akan muncul seperti ini, installation complete. Nah, kalau sudah komplit, teman-teman perlu melakukan restart komputernya. Tapi di sini bukan restart PC-nya, bukan, tapi restart virtual mesinnya gitu ya. Ini tinggal diklik aja restart now. Nanti yang akan restart itu hanya virtual mesinnya, bukan komputernya ya.
Nah, nanti ada notifikasi nih, please remove the installation medium dan press enter. Teman-teman cukup klik enter aja. Oke, ini tinggal tunggu proses restartnya selesai. Nah, ini ada untuk loginnya, pakai username yang kita buat tadi ya. Dan passwordnya apa yang di awal tadi. Oke, tinggal login ya. Nah, nanti di sini ada connect your online akun. Teman-teman boleh kalau misalkan mau connect langsung ke akun Google. Tapi kalau nggak connect pun nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tinggal di skip aja. Nah, ini tinggal di next, next. Selebihnya tinggal di next, next, finish aja. Next, next, done. Ya, oke. Nah, itulah proses instalasi Ubuntu desktop ya. Ini udah selesai terinstall ya. Ini udah selesai terinstall nih. Kalau misalkan teman-teman mau lihat versinya di mana, itu bisa ke sebelah sini kanan, pojok kanan, settings. Ya. Kemudian pilih yang about. Nah, ini udah selesai terinstall ya. Di sini saya kasih. Jadi kalau saya ngalokasiinnya memorinya itu 8 GB untuk Ubuntu desktop saya. Kemudian disk space-nya itu 20 GB ya. Itu aja sih. Dan saya pakai virtualization-nya itu VMware. Oke. Oke, ini untuk instalasi Ubuntu desktop seperti itu. Jadi kalau Ubuntu desktop itu ya dia pakai GUI ya, pakai grafikal. Tadi tinggal next next sama seperti instalasi Windows gitu. Oke. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Nanti kita lanjut lagi instalasi yang Ubuntu server. Oke.